Kenapa kamu mirip sekali denganku, dua kakak? Aku ke kamar mandi dulu. SSSD. Ayah, Kamu sembunyi di sini cuma untuk makan es krim? ini mama yang belikan untukku. Chen Chuyan selalu tidak peduli pada Cheng Cheng. Masa sih? Dia ayah. Ayah, aku mau pulang. Mungkin aku salah dengar. Ayo, kita pulang. Mama. Mama, tadi ada penculik, mau bawa adik pergi. Untung aku cepat menarik adik lari. An hebat. Ayah itu ayah. Lele, kamu bisa bicara? Kamu bilang apa tadi? Coba ulangi. Ayah itu ayah. Kenapa Lele kenal Fuyan Chen? Jangan-jangan. Untuk merayakan Lele bisa bicara, ayo pulang. Malam ini mama kasih kalian paha ayam ekstra, gimana? Malam ini ada paha ayam. Ayo pulang. Tuan kecil. Teriak apa? Tuan kecil, kamu. Aku tadi jelas melihat seorang. Kamu ngomong apa sih? Aneh, pasti aku salah lihat. Tuan, kapan kamu pulang ke rumah tua? Nyonya tidak bisa menemukanmu, di rumah tidak makan tidak minum. Biarkan saja. Halo, apakah Anda yang memanggil layanan rumah tangga? Fuyan Chen. Chen Chuyan, kamu mengikutiku? Aku. Tolong posisimu jelas. Kalau bukan karena kamu punya anakku, kamu pikir aku akan biarkan kamu di sampingku selama 6 tahun? Ternyata Shen Mengyu dan Fuyan Chen hubungannya tidak baik. Ya sudah, terus saja menderita. Benar. Kalau aku tidak mengikutimu, jangan-jangan di luar. Ada wanita lain, kamu buang aku, lalu tiket makan gratisku hilang. Kamu? Aroma yang sama lagi. Ayah, aku lapar. Ini dabao. Cheng Cheng mau makan apa? Ayah pesankan untukmu. Tidak, aku sekarang adalah ibu Cheng Cheng. Cheng Cheng, mama yang masak untukmu. Mama yang lembut, ya. Kamu kan tidak pernah masuk dapur? Itu aku, rendah hati. Di dapur cuma ada ini, makan dulu ya. Gimana? Enak kan? Enak banget. Ini pertama kalinya Cheng Cheng makan masakan mama. Mama Cheng Cheng sebelumnya tidak pernah masak untukmu? Mama lupa ya. Dulu mama cuma kasih aku makan mie instan. Baru setelah ayah pulang, Cheng Cheng bisa makan enak. Chen Chuyan, dulu kamu begitu mengasuh anak? Aku, Shen Mengyu. Kamu berani memperlakukan anakku Cheng Cheng seperti ini? Nanti mama sering masak untukmu, ya? Baik. Mama yang lembut paling baik. Hanya ingin bersama Dabao lebih lama, tapi harus buru-buru ke tempat kerja berikutnya. Mama Cheng Cheng ada urusan dulu, lain kali mama datang lagi. Chen Chuyan. Aneh, orang tadi kok terlihat sangat familiar. Yanchen buka pintu. Aku Chuyan. Ayah, mama kan baru pergi? Sayang, aku datang menjengukmu. Sudah lama tidak bertemu, tidak kangen? Apakah kamu merindukanku? Bajunya diganti, aromanya hilang. Kenapa ada rambut wanita di badanmu? Ini punyamu. Yanchen, kita sudah bersama 6 tahun, anak sudah sebesar ini. Meski tidak mencintaiku, pikirkanlah Cheng Cheng. Rambutku keriting, ini lurus, sama saja. Kamu datang hari ini cari masalah ya? Ayah mama, jangan bertengkar lagi. Cheng Cheng, mama tidak berguna. I am you. Mencari wanita lain di luar, tidak mau mama lagi. Kamu nanti akan jadi anak tanpa ibu. Chen Chuyan, bisa kamu tidak membicarakan ini di depan anak? Aku suka mama yang tadi. Aku yang tadi.
Ngebao sudah ketemu, tinggal cari nenek secepatnya. Aku tidak perlu diancam Shen Mengyu lagi. Bawa Cheng Cheng pergi. Shen Chuyan. Kamu masih berani kembali ke Jiangcheng? Tidak takut aku akan berurusan dengan orang tua itu? Coba tebak, kenapa aku berani kembali? Itu karena aku sudah tahu di mana nenekku. Makanya aku berani kembali. Tidak mungkin. Kamu berani membohongiku? Kenapa dia begitu yakin? Katakan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dulu kamu menculik anakku, apa yang kamu lakukan padanya? Urusanmu apa? Oh ya, kalau begitu aku akan beritahu Fuyan Chen. Akulah ibu Cheng Cheng yang sebenarnya. Berhenti. Sekarang tidak bisa memancingnya, sekali identitas terbongkar. Posisiku sebagai istri Fu akan hilang. Adik, aku juga pertama kali jadi ibu, wajar ada kelalaian. Lagi pula, Fuyan Chen malam itu sama sekali tidak mengenalimu, kalau tidak, 6 tahun ini tidak akan ada yang terasa aneh. Benar, tapi jika kamu masih menyiksa Cheng Cheng, aku akan memberitahunya. Tahu. Aku tidak akan membiarkanmu. Wang Meizi, bantu aku menyelesaikan seseorang. Gu Feng, kamu awasi Shen Mengyu dengan ketat. Dari dirinya, pasti bisa menemukan keberadaan nenekku. Baik. An-An, Lele, ibu sudah pulang. An-An, Lele, kalian di rumah? Gu Feng, mana An-An dan Lele? Iya, kemarin Lele sudah merengek ingin bertemu ayah. Jangan-jangan mereka. Aku pergi mencari ibu kandung. Sampai jumpa ayah. Bagaimana kerjanya? Satu anak saja tidak bisa ditemukan. Maaf Tuan, kami salah. Beri kami kesempatan lagi. Cepat pergi. Wah kakak, ayah tinggal di sini? Di sini, ya di sini. 10 wanita ini. Mirip sekali dengan ibu. Pasti ayah salah mengenali ibu. Sampai ibu begitu menderita. Ayah, kalau adik melihat ayah, akan bisa bicara normal. Aku akan bawa adik mencari ayah. Halo, Fu Cheng Cheng, kamu masih ingat untuk kembali ya? ayah. Aku bawa adik datang mencarimu. Adik, Ayah masih ingat aku? gadis kecil yang hilang di malam waktu itu, kenapa ada di sini? Fu Cheng Cheng, kamu sembarangan kabur dari rumah. Bawa pulang anak orang lain tanpa izin, kamu tahu salahmu? Dia bukan anak orang lain. Dia adikku. Kamu masuk kamar, merenungkan kesalahanmu. Aduh, Adik kecil, rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang. Yan Chen, Kamu mau apa? Sudah kubilang kan? Jangan sembarangan datang sini. aku kangen kamu dan anak kita. Anak siapa ini? Yan Chen, mau kemana? Aku temani. Yan Chen, ayah, aku benci dia. dari mana datangnya si imut ini? Lihat aku. Shen Chuyan. Kalau tidak mau pergi, jangan buat onar. Mama, aku di sini. Anan. Anan, kamu lari kemana? Mama khawatir sekali. Benar, ini mama yang lembut. Anan, kenapa kamu sendirian? Mana adikmu? Adik. Jangan-jangan gadis waktu itu? Adik pergi main. Dia suruh aku pulang dulu. Katanya sebentar lagi balik. Maaf adik, biar aku memonopoli. Mama yang lembut sebentar. Nak, kamu yakin ini rumahmu? Yan Chen, orangnya sudah diantar. Kita pergi. Di sini benar-benar kotor dan bau. Ayah jangan pergi. Kalau mama lihat kamu pasti senang. Fuyan Chen, kenapa dia menggendong Lele? Jangan-jangan dia tahu Lele adalah anaknya? Permisi, apakah ini anak kalian? Kenapa ayah bisa datang ke sini? Oh Lele, kamu main kemana? Ibumu tadi cari-cari kamu. Apakah dia keluargamu? Jaga baik-baik anak kalian, anak kecil sembarangan lari. Sangat berbahaya. Terima kasih.
Ayah, kamu tidak mau Lele lagi? Lele melihat dia malah mau bicara. Jangan-jangan karena hubungan darah? Adik kecil, bukankah ayahmu sudah menggendongmu? Gu Feng, kamu bicara dengan siapa? Kami tidak akan menahan kalian berdua. Aku agak tidak tega meninggalkan gadis kecil ini. Suara tadi, kok mirip Shen Chuan ya? Wanita itu. Gu Feng, siapa yang datang tadi? Cuyan tidak boleh tahu. Fu Yanchen datang, sayang. Oh, tidak kenal. Mungkin tetangga yang mengantar Lele pulang. Jangan ikut kakak lagi. Luar itu berbahaya. Ya, Luar tidak berbahaya. Di luar ada ayah. Kakak, di rumah masih ada kakak. Kalau dilihat baik-baik, kamu mirip sekali dengan kakak Anan. Mirip banget. Iya, makanya Mama tidak mengenaliku. Tidak apa-apa, kamu tinggal bersama kami. Mama pasti akan mengenalimu. Tapi aku tidak bisa. Tinggal bersama kalian selamanya. Shen dia akan datang menangkapku. Tenang saja, kakak Anan ada di rumah ayah. Kalian mirip sekali. Ayah tidak akan menyadarinya. Benarkah? Siek, aku bisa selamanya bersama. Mama yang baik hati, selalu bersama. Kita harus memberitahu ayah, wanita jahat itu. Bukan mama yang sebenarnya, agar kita bisa hidup bersama selamanya. Iya, kita cari cara bersama, agar ayah dan mama bertemu. Anak laki-laki yang mirip sekali denganku ini adalah Dabao yang sering mama sebut. Ayah, aku mau ke toilet. Pergi sendiri. Ayah, celanaku terlalu ketat. Tolong bantu aku dong. Cheng Cheng biasanya pendiam. Hari ini jarang-jarang banyak bicara. Ayo pergi. Kapan kamu punya tahi lalat ini? Dari dulu sudah ada. Pasti ayah tidak pernah memperhatikanku. Sendiri tidak sadar. Sepertinya aku terlalu sibuk, jadi mengabaikan Cheng Cheng. Makanya dulu dia begitu pendiam. Kamu kok belum pergi? Yan Chen, aku tahu salah. Aku berjanji, tidak akan memberi Cheng Cheng mie instan lagi. Lihat, hari ini aku pesan banyak makanan. Ah, sepertinya saudaraku itu hidupnya tidak bahagia. Ketemu mama palsu yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Aku saja tidak bisa kamu urus. Ngapain ayah menikahimu? Kamu. Ah, Yan Chen dengar, dia biasanya tidak nurut seperti ini. Makanya kadang aku harus memberinya hukuman kecil. Bukan bermaksud jahat padanya. Ayah aku tidak. Saat kau tidak di rumah, dia bukan marah padaku. Hanya memarahiku. Yan Chen, aku tidak. Berarti kau berbohong. Masa anak kecil bisa berbohong? Kau, dasar anak kecil, rupanya selama ini kurang keras dipukul. Cheng Cheng hari ini kenapa sangat ceria? Rupanya memang harus lebih sering menemaninya. Cheng Cheng, mama suapi makan ya, mau tidak? Tidak, kau bukan mamaku. Aku mau ayah yang suapi. Baik. Ayah, aku mau makan itu. Kau suapi aku ya? Baik. Ayah kelihatan dingin, tapi sebenarnya sangat lembut. Kau jorok sekali. Kau sampai jijik dengan anakmu sendiri. Yan Chen dia sengaja. Kau tidak boleh menunjukkannya seperti ini. Cheng Cheng, kau sengaja? Tentu tidak ayah. Seperti kata pepatah, bersin dan suka. Tidak bisa disembunyikan. Ini. Ayah, mama ini sama sekali tidak mencintaiku. Bagaimana kalau aku kenalkan istri yang persis seperti dia untukmu? Apa? Terima kasih mama. Biasanya makan selalu lahap, selalu lahap. Ayah bilang, makan harus menjaga image. Makan harus menjaga image, tidak boleh rekes. Apa ayah? Dasar anak ini. Ngawur bicara apa? Entah sekarang Cheng Cheng sudah makan malam belum? Makanannya enak tidak? Ngomong-ngomong Gu Feng, ada kabar tentang nenek? Tunang, sebentar lagi ada kabar baik. Gu Feng, bertahun-tahun ini berkatmu. Aku dan An Lele bisa bertahan, kali ini kembali ke Jiangcheng. Bahkan tempat tinggal pun kau yang bantu cari. Punya teman kecil sepertimu, aku sangat beruntung. Yan Yan, Tidak baik, Paman Gu Feng. Mau mengaku cinta pada mama lagi. sebenarnya aku tidak hanya ingin menjadi teman kecilmu, aku juga. Mama maafkan aku.
Tidak apa-apa, yang penting kau tidak terluka. Mama nanti yang bersihkan. Sudahlah, lain kali saja bicara dengan Yanyan. Bahaya sekali. Rupanya Paman Gu suka Mama. Jadi dia adalah singgan ayah jadi kita. Harus cepat menyatukan ayah dan ibu. Ya benar. Halo, Kak Wang. Yanyan, ada seorang wanita memanggil layanan rumah tangga. Di Hotel Imperial kamar 302. Kamu bisa pergi sekarang. Oh baik, sudah larut malam, hotel memanggil layanan rumah tangga. Bukankah ada petugas kebersihan? Sudahlah, yang penting dapat uang. An, jaga adikmu baik-baik, ibu pergi sebentar. Baik. Aku akan telepon An, suruh dia panggil ayah ke. Hotel Imperial kamar 9A. Jadi ayah dan ibu akan bertemu. Ada orang? Seharusnya di sini, kan? Tuan Fu, ampunilah. Fu Yanchen. Kenapa dia datang? Tuan Fu, ampunilah, aku hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan ini. Telepon majikanmu, lihat siapa sebenarnya yang berani. Seni. Ya, aku akan telepon sekarang. Aroma yang familiar ini muncul lagi. Ayah dan ibu akhirnya bertemu. Kakak, bagaimana kamu bisa tahu sebelumnya? Suruh ayah datang ke sini. Untuk mencari ibu? Aku sudah menyiapkan kamar di Hotel Imperial 302. Tidak akan ada yang tahu setelah kamu membunuhnya. Bawa Kelur dari pintu belakang. Ayah, bahaya. Ibu dalam bahaya sekarang. Di Hotel Imperial kamar 302. Terlambat nanti. Kita harus melindungi ibu. Jangan biarkan orang jahat menyakiti ibu lagi. Lindungi ibu. Wang Mazi mengajakku bertemu sekarang. Jangan-jangan ada masalah apa? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Cheng Cheng yang memberitahuku. Bagaimana Cheng Cheng bisa tahu? Shen Meng Yu ingin membunuhku. Berapa lama lagi kamu mau memeluk? Maaf. Apalagi yang wanita ini rencanakan? Biasanya tidak begitu penurut. Lift kita sepertinya rusak. Ada orang? Kami terjebak di lift. Aduh sial, sekarang benar-benar terjebak. Hari ini kenapa sial sekali? Anak-anak di rumah menungguku. Halo, Fu Yanchen. Bukankah kamu biasanya paling banyak akal? Cepat pikirkan cara. Bukankah kamu setiap hari ingin bersamaku? Kenapa sekarang? Tidak sabar untuk melarikan diri. Kakak, kamu hebat sekali. Bisa mengendalikan lift. Gampang banget. Dengan begitu, kita bisa memberi ayah dan ibu kesempatan untuk bersama tapi ayah dan ibu. Jauh sekali, kayak tidak kenal. Lehei taku. Aku ternyata tidak benci menyentuhnya. Fu Yanchen, ternyata kamu juga bisa takut ya. Masa sih? Aku mana mungkin takut? Kalau gitu, jangan peluk aku terlalu erat. Lepasin aku dong. Sekarang agak benci lagi. Kamu yang lepasin dulu. Kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu. Wah, ayah dan ibu pelukannya erat banget. Adik, kamu masih kecil. Jangan lihat yang tidak pantas. Wanita jahat datang. Wanita jahat yang suka usulan ibu. Aku akan memberinya pelajaran. Aduh, siapa yang mukul aku? Siapa yang narik rambut aku? Aduh. Siapa sih yang isengin aku?
Kalau ketahuan, pasti aku balas. Aduh, Kamu dulu. Kamu. Ah, itu, aku pergi dulu. Tuan Fu, kenapa Anda di dalam? Maaf sekali. Kami tidak melihat di monitor, lift ini rusak. Kamu bilang monitor tidak merekam apa-apa? Iya, kalau bukan terlihat. Bilang lift ini tidak bereaksi, kami tidak tahu. Lift ini rusak. Jangan-jangan dia. Sudah lama sekali, An dan Lele di rumah. Pasti sudah tidak sabar. Fu Yanchen, kamu ngapain? Chen Chuyan, semua yang terjadi malam ini. Semua kamu yang atur, kan? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ngerti. Kamu pura-pura dibunuh di hotel. Lalu sengaja kasih tahu Cheng Cheng, biar aku datang menyelamatkan kamu. Dan juga, lift tadi, kopas banget rusak. Chen Chuyan, simpan saja akal bulusmu. Sudah aku ingatkan, kamu cuma ibu kandung Cheng Cheng. Kamu bukan apa-apa. Fu Yanchen, kamu gila ya? Mana mungkin aku bisa meramal segalanya? Dan juga, siapa yang mau jadi istri kamu? Kenapa ayah dan ibu bertengkar? Pasti ayah menjara ibu. Wanita jahat. Kalau tidak kita bawa ibu dan wanita jahat. Ke depan ayah, pasti ketahuan. siapa yang bikin kamu marah? Ibu, Shen Chuan si imut itu. Sudah kembali. APA, kalau Yan Chen tahu, anak itu dilahirkannya, aku. Tenang, ada aku di sini. Kalau si kecil itu tidak bisa dihabisi, maka kau harus bisa menaklukkan Fu Yanchen. Bu, aku sudah bertahun-tahun di samping Yan Chen. Dia tak pernah sekalipun menyentuhku. Bagaimana aku bisa menaklukkannya? Dengan benda ini, siapapun dia, tidak akan bisa lolos darimu. Begitu aku hamil anak kandung Yan Chen, aku tidak perlu takut lagi. Ancaman dari wanita itu, Shen Chuyan. Fu Yanchen ternyata tidak mengganti kunci pintu. Mulai sekarang aku bisa menengok Cheng Cheng diam-diam. Saat dia dan Shen Mengyu tidak ada. Mama, aku sudah bisa makan sendiri, tidak perlu disuapi. Ingin menebus rasa bersalah karena tidak berada di samping Cheng Cheng selama ini. Sampai lupa dia sudah sebesar An. Kalian siapa? Ini masakan yang dibuat Mama untukku. Lepaskan aku. Wah, cucuku yang manis sedang makan ya. Anda? Mama, ini nenek. Cheng Cheng lebih paham darimu. Biasanya kan kamu jago berdandan, sekarang pakaianmu. Ini apa sih? Kalau bukan karena makan setengah jalan, Anda tiba-tiba menyuruh orang membawa aku dan bawa ke sini. Nek, Mama memakai baju seperti ini karena... Mencisa baju dan memasakkan sagu. Oh, begitu? Ayah, Sepertinya bukan masakan dari dapur kita. Nek, ini masakan Mama. Oh, begitu? Ayah, Kau sudah sedikit berubah. Kedepannya, lebih perhatikan anak. Masih takut Yan Chen tidak menerimamu? Yan Chen, malam ini kau milikku. Kau masih di sini ngapain? Aduh! Yan Chen, aku hanya ingin menemanimu. Aku janji, tidak akan mengganggumu. Keluar. Ini untukmu. Bu, aku tidak bisa menerimanya. Kau sudah melahirkan seorang putra untuk Yan Chen. Sekarang juga sudah banyak berubah. Ini tanda terima kasihku. Bibi membuat subtonic. Kau bawa ini dan minum bersama Yan Chen. Jaga hubungan baik. Yan Chen, kamu tidak enak badan? Aku bantu kamu kembali ke kamar untuk istirahat ya. Jangan sentuh aku. Yan Chen, aku bisa membantumu. Aduh.
Fu Yanchen, kamu di sini. Fu Yanchen, kamu mau apa? Lepaskan aku. Aroma ini. Fu Yanchen, sadarlah. Sekarang sudah sadar. Apa yang baru saja kulakukan? Bagaimana bisa aku kehilangan kendali dengan wanita itu? Aneh, Shen Chuyan memberiku obat. Kenapa dia menolakku lagi? Dan juga, aroma tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok kamu bisa keluar dari dalam? Kamu berani menggoda Yanchen? Kamu pikir semua orang sepertimu? Aku tidak tertarik dengan priamu. Ini gelang pusaka Nyonya Fu. Kenapa ada padamu? Ini diberikan Nyonya Fu padaku. Gelang ini milikku, kembalikan. Mau gelang ini? Bisa. Biarkan aku bertemu nenekku. Nenek, kamu baik-baik saja? Aku sangat merindukanmu. Baik, baik. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Orangnya sudah kamu temui. Sekarang serahkan gelangnya. Biar aku lihat sekali lagi. Hei, lepaskan aku. Kembalikan padaku. Wanita, diamlah. Kalau sampai ketahuan kamu menggoda Yanchen lagi, jangan salahkan aku jika nenek itu kinagatanya. Hai, Bu Feng, dengan sebuah video. Bisa ketahui di mana nenek? Yah, sudah ketemu. Aku segera bawa orang ke sana. Untuk bawa monitor ini, Bu Feng bisa cepat melacak keberadaan nenek. Nenek, kamu baik-baik saja? Bu Feng, bagaimana keadaannya sekarang? Dokter masih berusaha menyelamatkan. Apa yang terjadi? Saat kami tiba, orang-orang yang mengawasi nenek sedang memukulinya. Tubuh nenek penuh luka. Kalau aku terlambat sedikit, mau kemana? Menghabisi mereka. Kamu sekarang cari mereka. Ada buktinya? Aku tahu kamu marah, tapi kalau kamu cari mereka, bukannya malah membongkar diri sendiri? Nanti kalau kamu mau bawa Cheng-Cheng, kesempatannya malah lebih kecil. Mama, ada sesuatu yang mengganggumu? Tidak ada. Mama, aku sudah 6 tahun, bukan anak 3 tahun lagi. Yang gampang dibohongi. Ayo, cerita apa yang mengganggumu. Cheng-Cheng, kamu mau hidup sama mama saja? Sekarang kan kita sudah hidup bersama? Maksudku, cuma sama aku. Dan adik-adikmu. Tidak ada papa? Aku mau mama dan papa hidup bersama. Papa, bantu mama merapikan mainan. Aku mau bab dulu. Papa sudah pulang. Kalian bisa bergerak sekarang. Mama, cepat pulang ya. Papa bilang dia kangen kamu. Benarkah? Papa benar bilang begitu. Aku segera pulang. Kakak, wanita jahat itu sebentar lagi pulang. Kamu harus tahan papa dan mama. Dia sepertinya benar-benar berbeda. Biasanya dia tidak akan melakukan hal seperti ini, apalagi mengabaikanku. Katakan, siapa sebenarnya kamu? Aku Shen Chuyan. Siapa lagi? Kamu tahu apa perbedaan terbesarmu dengannya? Dia tidak akan menghindariku seperti kamu. Sial, kalau sampai ketahuan di saat-saat seperti ini. Bagaimana aku bisa diam-diam membawa Cheng-Cheng? Kamu mau apa? Katakan, apa tujuanmu sebenarnya? Fu Yanchen, kamu gila ya? Aku memang Shen Chuyan. Nenek Yanyan sudah bangun. Oke, aku tahu. Aku segera ke sana. Mau pergi? Lepaskan aku, ada hal lebih penting yang harus kuselesaikan. Mama, jangan pergi dong. Sayang, Mama ada urusan penting yang harus diselesaikan.
kamu baik-baik saja, ya? Yan Chen, Nggak tega lihat. Yan Chen, kamu ngapain? Aku sampai jatuh. Baju diganti, penampilan juga berubah. Mereka jelas bukan orang yang sama. Kamu, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Jangan-jangan Yan Chen tahu sesuatu? Ini surat pengalihan saham Liu Xiang Group yang nenekmu bilang. Kau bego dan mereka selalu menyiksa nenekmu hanya untuk mengambil alih. Hanya untuk merebut ini darinya. Ini adalah warisan nenek dan ibuku. Sekarang diincar oleh orang-orang serakah. Aku pasti akan mengambilnya kembali. Astaga, gelang ini milik Nyonya Fu. Gelang pusaka, sepertinya Nona Shen sudah mendapat. Pengakuan dari Nyonya Fu, apakah kabar baik akan segera datang? Sebentar lagi menikah, kalian setuju? Ayo, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Shen Chuyan, wanita castle ini. Kenapa bisa ada di sini? Ayah, aku perlu bicara denganmu. Kenapa kau di sini? Pakai baju seperti ini lagi, cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Aku sudah menemukan nenekku. Tahu apa yang dia katakan padaku? Langsung bilang saja. Kau ingin semua orang tahu? Baiklah. Kalau begitu kita bicara di sini. Para tamu sekalian. Hari ini adalah pesta ulang tahun ayahku. Aku ingin berbicara sebentar. Kedua orang ini, kok mirip sekali ya? Aku tidak salah lihat kan? Kok ada dua Shen Chuyan? Berani-beraninya datang ke sini. Kenapa? Tahu aku sudah menyelamatkan nenekku, tidak bisa mengancamku lagi. Marah karena malu? Kau. Bilang, kau bawa si tua itu kemana? Tentu saja ke tempat yang tidak bisa kau temukan. Kau gila ya. Apa yang kau lakukan pada nenekku? Akan kubalas satu persatu. Kurang ajar. Berani memukul ibumu sendiri, anak durhaka. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal, dia hanya selingkuhan. Memukulnya saja sudah ringan. Wanita ini, jangan-jangan dia putri Shen yang legendaris. Shen Mengyu? Katanya 6 tahun lalu karena kelakuannya yang tidak senonoh. Diusir dari keluarga Shen, masih berani muncul di sini. Yan Chen akan segera datang, jangan sampai dia bertemu dengannya. Siapa yang membiarkan wanita ini masuk? User dia. Lepaskan aku. Kalian semua jahat. Lepaskan mamiku. Cheng Chen, aku mamimu, cepat kemari. Dia mamiku, kau hanya wanita jahat. Dasar anak nakal, dibesarkan bertahun-tahun tetap tidak bisa dijinakkan. Yan Chen. Cheng Cheng tidak percaya padaku, kamu akan percaya padaku, kan? Dua Shen Chuyan yang persis sama. Yan Chen, sebenarnya kami berdua adalah kembar, dia adalah kakakku. Namanya Shen Mengyu, selalu ingin menggantikanku. Sekarang bahkan ingin menipu Cheng Cheng, Yan Chen, kamu harus membelaku. Dia kan kece. Ibuku adalah Shen Chuyan yang asli. Kamu hanya penipu. Sayang, aku Shen Chuyan. Jangan tertipu olehnya, cepat ke sini. Tuan Fu, ini benar-benar putri sulungku. Shenhao, karena sejak kecil tidak dibesarkan di sampingku, jadi sifatnya buruk. Selalu iri hati. Ternyata kamu juga ingin dia menggantikanku. Kamu benar-benar ayah yang baik untukku. Astaga, putri sulung keluarga Shen, sebenarnya putri kedua keluarga Shen. Kakak meniru adik, hubungan ini terlalu rumit. Apa yang dimaksud dengan menggantikan? Kamu bilang kamu Shen Chuyan. Kamu punya bukti. Putriku yang malang, sudah sampai saat ini. Kamu mengaku saja. Ibu, bagaimana bisa kamu juga identitasmu akan terbongkar cepat atau lambat? Lebih baik mengaku sekarang. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menunggu hari ini. Mereka semua anak dari wanita itu, aku tidak akan membiarkan mereka berdua bahagia. Semuanya, dia memang putri sulung keluarga Shen, Shen Mengyu. Karena sejak kecil, dia dibuang oleh ibu kandungnya. Kemudian aku temukan dan besarkan, dibawa kembali ke keluarga Shen. Tidak mungkin, ibuku tidak akan melakukan ini.
Xiao Yu sejak kecil selalu iri pada adiknya Chuyan yang bisa hidup bersama ibu kandung. Jadi kemudian, karena Chuyan melakukan kesalahan, diusir dari keluarga Shen, setelah itu dia menganggap dirinya sebagai Chuyan. Aku tidak melakukan kesalahan, itu kalian dulu. Di ruang bersalin ingin mengusirku, dan... Ingin apa? Katakan. Tidak, aku tidak bisa mengungkapkan kebenaran saat itu. Aku harus diam-diam membawa Cheng Cheng pergi. Takut, tidak bisa berkata-kata lagi. Ibu, kamu seperti ini. Tidak takut wanita Shen Chuyan ITU. Memberitahu Yan Chen bahwa malam itu sebenarnya adalah dia? Bodoh, kalau bukan karena kamu mudah dikendalikan. Aku juga tidak perlu repot-repot seperti ini. Cekat APA, mereka tidak punya bukti. Jangan lupa, kamu adalah calon menantu yang diakui Nenek Fu. Yang diakui. Sudah. Semuanya sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Masalah itu sudah selesai, tapi hari ini, aku masih ada satu hal yang ingin kusampaikan. Ada apa? Bicarakan setelah pesta selesai. Aku harus bicara hari ini. Aku merasa muak bahkan hanya 1 detik lebih lama bersama kalian. Semua tamu yang hadir hari ini bisa menjadi saksi. Ayah, aku masih ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Zhao Meihua menyiksa nenekku. Apa kamu benar-benar tidak tahu? Dan juga, selama bertahun-tahun ini, apakah kamu pernah merasa sedikit pun bersalah padaku? Menyiksa apa? Jangan asal bicara. Tante Zhao selama ini sudah berkorban banyak untukku dan untuk grup Liu Xiang. Aku mengerti. Gelas anggur ini untukmu. Nah, baru benar. Asalkan kamu bersikap baik. Apa yang tidak bisa kumaafkan? Hemo, Shen Chuyan. Apa maksudmu ini? Mulai hari ini, ayahku sudah mati. Kamu, grup Liu Xiang adalah warisan ibuku. Aku akan mengambilnya kembali. Shen Chuyan, tunggu sebentar. Tuan Fu, terima kasih sudah membelaku tadi. Aku sangat berterima kasih. Tapi sekarang, seharusnya kamu menemani Shen Mengyu, bukan mencariku. Kamu menghindariku? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Malam 21 Agustus tahun lalu, di Hotel Dihao. Sebenarnya adalah kamu. Fu Yanchen, bagaimana bisa tahu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu, atau tidak mau bicara? Fu Yanchen, tolong perhatikan sikapmu. Ayah tidak berguna. Akhirnya aku yang harus turun tangan. Mama, jangan bertengkar lagi. Kamu dan ayah, pulang bersama, ya? Tolonglah. Baiklah, Kamu suka ceng-ceng? Cheng Cheng sangat manis, siapa yang tidak suka? Jadi, kamu menyamar sebagai petugas kebersihan, datang ke rumahku. Diam-diam melihat ceng-ceng. Sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? Sebenarnya, kamu adalah ibu kandung ceng-ceng. Dabao, Sanbao, berkumpul cepat. Situasi berubah. Ayah tahu ibu, tapi ibu tidak mengakui ayah. Aku tahu, karena ayah salah mengenali ibu. Ibu sedih, jadi kita harus bantu ayah. Dapatkan kembali ibu. Kalian berdua belum tidur, ngapain? An-an, tahe lalat di kakimu mana? Kamu, Ibu tidak boleh begitu. Aku anak laki-laki. Malu-maluin. aku ibumu, malu apa? Cepat. Pokoknya kamu salah lihat. Aku mau tidur. Selamat malam. Erbao, ibu hampir tahu ada yang tidak beres. Para pemegang saham, mari kita berusaha bersama. Baik, Aduh, lepaskan aku. Shen Chuyan, apa maumu sebenarnya? Tentu mengembalikan kepada pemiliknya. Mulai hari ini, copot Shen Songbo sebagai direktur utama. Dan Zhao Meihua sebagai manajer umum. Dari grup Liu Xiang. Shen Chuyan, kamu manfaatkan ketidakhadiran ayahmu. Berbuat semaumu, apa kamu cari masalah? Ini sepertinya saham yang dipegang nenek. Ya. Lihat, Shen Zong sebelumnya menantu yang menikah masuk. Sahamnya bahkan tidak sebanyak nenek, iya kan? Tapi kalau mereka dicopot, siapa yang jadi direktur utama? Saya aku. Kamu cuma tukang bersih-bersih.
belum pernah kerja. Berhak apa jadi direktur? Lalu kamu berhak? Di bawah kepemimpinanmu, grup Liu Xiang. Rugi tiap tahun, bahkan tidak bisa menghasilkan satu parfum representatif. Berani sekali bahas soal hak. Masih lebih baik darimu. Tidak punya koneksi, tidak berpengalaman. Mungkin kerja sama paling sederhana pun tidak bisa didapat. Ayah, Siapa bilang dia tidak bisa negosiasi kerja sama? Ini kontrak dari grup Fu senilai 1 miliar. Kapan saja Nona Shen bisa tanda tangan jika mau. astaga. E-Milliar. Grup kita paling butuh apa sekarang? China, betul, dengan 1 miliar, semua krisis. Bisa teratasi, kan? Tidak mungkin. Director Fu, kenapa Anda sampai dengan wanita kecil Shen Chuyan ini? Tanda tangani kontrak ini? Shen Chuyan juga keluarga Shen. Kenapa? Kamu tidak ingin aku bekerja sama dengan keluarga Shen. Aku? Sekarang, apakah kalian masih keberatan? Dengan Nona Shen Chuyan menjabat sebagai direktur utama? Tidak kan? Tidak. Kami mendukung. Katakanlah, Tuan Fu, apa tujuanmu membantuku? Ayah, kapan kamu akan membawa ibu pulang? Ibumu ada di rumah nenekmu, kalau kamu rindu padanya. Aku akan mengantarmu ke sana. Ayah bodoh, kamu belum bisa membedakan ibu. Kamu sangat menyukainya sampai menganggapnya sebagai ibumu sendiri. Itu memang ibuku yang sebenarnya. Ayah, kalau kamu tidak merebutnya kembali, aku tidak akan mengakui ayah yang jahat ini. Direktur Fu, kalau kamu punya maksud lain, aku tidak bisa menandatangani kontrak ini. Tenang saja, aku hanya dengar bertahun-tahun lalu, grup Liu Xiang punya beberapa produk parfum yang laris, itu hasil penelitianmu. Aku hanya tertarik dengan bakat Nona Shen. Baik. Aku tidak akan mengecewakan Direktur Fu. Kerjasama yang menyenangkan. Karena begitu menyenangkan, apakah Nona Shen punya waktu 2 hari lagi untuk menghadiri pesta ulang tahun ibuku? Pesta ulang tahun. Nanti Shen Mengyu. Apakah juga akan muncul? Ibu, aku takut Yan Chen tidak menerima aku dan anak. Jadi aku menggunakan nama adikku, putri tertua keluarga Shen. Kalau kamu bilang dari dulu, pasti aku akan membantumu. Tak disangka keluargamu punya hubungan yang begitu rumit. Tapi Yan Chen sekarang terhipnotis adikku, malah membantunya. Mengusir orang tuaku keluar dari grup Liu Xiang. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Sungguh konyol, mana ada anak merebut bisnis orang tua. Merayu tunenggan kakak sendiri. Kamu tenang, kamu adalah calon menantu keluarga Fu. 2 hari lagi pesta ulang tahunku, Yan Chen bilang dia akan datang. Nanti pasti aku akan membantumu. Terima kasih, Ibu. Shen Chuyan, kamu tunggu saja. Ini putri tertua keluarga Shen atau putri kedua? Katanya beberapa waktu lalu baru merebut posisi direktur grup Liu Xiang, aku dengar. Dia merayu direktur Fu untuk mendapatkan kerjasama baru bisa dapat posisi itu. Sungguh tidak tahu malu, sampai tunangan kakak sendiri. Dirajukan, kalian tidak tahu kan? Putri kedua Shen ini dulu karena perilaku tidak senonoh baru diusir dari keluarga Fu. Ibu, dengarkan, reputasi adikku di luar sana. Seberapa buruk? Ibu Fu, hari ini ulang tahun Anda. Saya sengaja membawakan sedikit hadiah untuk Anda. Kamu putri kedua keluarga Shen, Shen Chuyan. Memang mirip dengan Xiao Yu, sayangnya. Hatinya jauh lebih hitam dari Xiao Yu. Bibi, jangan bicara seperti itu, dia tetap adik saya. Kamu terlalu baik hati, sampai mengorbankan diri sendiri. Sudah lama begini, saya baik-baik saja, Bibi. Chuyan, ini hadiah yang kamu siapkan untuk Bibi? Boleh saya lihat? Shen Chuyan, saya aku melihat sebentar. Masa segitu aja pelit? Orang lain boleh lihat, tapi kalau kamu takut kotori. Kamu. Karena ini hadiah untuk saya boleh lihat kan? Shen Chuyan, Bibi ini siapa sih? Kamu kasih hadiah semurah ini.
Ini parfum yang saya racik sendiri khusus. Hanya ada satu di dunia. Putri kedua Shen memang jago bikin senang orangnya. Kamu pakai cara bag ini untuk merayu tenengan kekakmu? Aku beritahu, keluarga Fu hanya mengakui Xiao Yu sebagai menantu. Jangan ganggu ibuku. Ayo Cheng Cheng, cepat sini, ini baru ibumu. Tidak, dia ibuku. Ayah, ada yang ganggu ibu. Ada apa ini? Direktur Fu, terima kasih undang saya ke pesta ulang tahun Ibu Fu, tapi di sini sepertinya tidak menyambut saya. Kalau begitu saya tidak ganggu. Cheng Cheng baik, lain kali saya datang lagi jenguk kamu. Nenek ganggu ibu. Aku benci nenek. Anak ini, Saya lihat dulu. Yan Chen, hari ini pesta ulang tahun Bibi. Cheng Cheng lagi cengeng, nanti juga baik kan? Kamu tidak perlu khawatir. Anak saya, wajar saya khawatir. Cheng Cheng Tider. Anak ini tidak pernah bilang benci saya, hari ini karena perempuan itu. Bicara seperti itu pada saya, pasti dia yang hasut. Ibu, Shen Chuyan tidak menghasut Cheng Cheng. Ibu tahu, belakangan ini yang masak untuknya. Temanin dia main siapa? Shen Chuyan. Dia selalu temani Cheng Cheng dengan status asisten rumah tangga. Hanya saja kita tidak sadar. Syukur kamu masih punya hati, ternyata dari dulu sudah begini. Bukan orang lagi. Sudah kuduga kok beda. Tapi meski begitu, dia tetap punya niat jahat. Xiao Yu kenyang melahirkan Cheng Cheng. Apa Anda yakin sekali, orang yang melahirkan Cheng Cheng dulu adalah Shen Yu, bukan Shen Chuyan? Mana mungkin? Xiao Yu setelah melahirkan, langsung datang ke keluarga Fu. Mana mungkin bukan dia? Yan Chen ini. Rambut Shen Chuyan. Kalau ada keraguan, harus dicek sampai jelas. Kamu kenapa? Dari tadi malam, kelopak mata kananku terus berkedut. Mungkin kurang istirahat, hari ini aku yang antar. NN dan Lele sekolah. Nggak usah, hari ini hari pertama mereka sekolah di Jiangcheng. Aku yang antar. Kalau gitu aku ikut. Pamanku juga sudah capek. Hari ini istirahat saja di rumah. Hari ini mama yang antar kami. Sekolah saja. Iya, selama ini kamu sudah capek jaga nenek. Kamu pulang istirahat saja. Barang-barang sudah dibawa semua? Ayah, Aduh, kok An Lele? Didaftarin satu sekolah sama Cheng Cheng. Sudah, cepat ke sekolah. Direktur Fu, kebetulan ya? Shen Chuyan, kamu nggak ada yang mau dijelasin? Jangan-jangan Fu Yanchen udah nemu. An yang mirip banget sama Cheng Cheng. Kamu dari pagi ngejar-ngejar aku sampai sekolah. Kamu suka banget sama Cheng Cheng ya? Cheng Cheng, aku suka banget sama Cheng Cheng. Tingkahmu sekarang ini kayak. Kamu itu Mama Cheng Cheng. Iya, Mama. Kamu ngaku. Nggak, aku bukan itu maksudnya. Aku tadi nggak dengar jelas. Aku tiba-tiba ingat, ada urusan di kantor. Aku duluan ya. Yan Chen, hari ini kok tiba-tiba ingat cari aku? Shen Mengyu. 8 tahun lalu, malam 21 Agustus, kamar 808 hotel di Hao. Kamu ya? Tentu saja aku, Yan Chen. Apa maksudmu menanyakan itu? Huan Shen, Silicon Masak. Tuan Fu bilang kontrak bermasalah. Apa masalahnya? Sepertinya kamu harus tanya langsung ke Tuan Fu untuk tahu. Ayo pergi. Kamu bilang Cheng Cheng adalah anak kandungmu? Ya, kenapa? Yan Chen, kamu tidak tahu betapa sulitnya aku melahirkan Cheng Cheng dulu. Sangat menyakitkan. Lalu kenapa kamu baru mencariku setelah melahirkannya? Ada APA?
Apa dia tahu sesuatu? Karena aku takut kamu akan menolak anak ini jika tahu latar belakang keluargaku buruk. Makanya aku melahirkannya diam-diam. Yan Chen, APA Shen Chuyan. Bilang sesuatu lagi padamu? Tidak, aku yang ingin bertanya. Shen Chuyan, buat APA kamu datang lagi? Pergi. Sepertinya Tuan Fu masih sibuk. Kita bicara lain kali saja. Tunggu. Shen Mengyu, kamu pernah bertanya, kapan aku akan menikahimu? Sekarang aku beritahu jawabannya. Tidak akan pernah dalam hidup ini. Yan Chen, kenapa? Karena aku sudah tahu. Dia adalah ibu kandung Cheng Cheng. Tidak, bukan. Yan Chen, aku lebihnya. Pergi Allah petaka. Dia pembohong. Dia menipumu. Jangan asal bicara. Shen Chuyan, desa perempuan. Kenapa kamu selalu muncul? Aku akan menghajarmu. Lihat sendiri. Tidak, Yan Chen. Sekarang, mari kita bicarakan urusan kita. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Aku tahu, mata kananku berkedut seharian pasti pertanda buruk. Shen Chuyan, kamulah ibu Cheng Cheng? Tuan Fu, Shen Mengyu bukan ibu Cheng Cheng. Tidak aku darinya. Kamu tidak mau mengakui anak kandungmu sendiri? Jika Cheng Cheng tahu ibunya tidak mengakuinya. Betapa sedihnya dia. Tidak masalah jika kamu tidak mengaku. Aku sudah melakukan tes DNA antara kamu dan Cheng Cheng. Mau lihat hasilnya? Kamu. Kapan kamu? Kamu sudah curiga sejak saat itu? Tidak. Lebih awal. Hujan. Kamu memiliki aroma khusus di tubuhmu. Shen Chuyan, ayo pulang bersamaku. Pak Fu, meskipun aku adalah ibu Cheng Cheng, tidak ada yang berubah, aku tidak mungkin pulang bersamamu. Apakah kamu tidak ingin hidup bersama Cheng Cheng? Aku tidak ingin memiliki pernikahan tanpa cinta. Hanya ingin membawa Cheng Cheng pergi. Pokoknya, jangan bermimpi. Kamu bilang Fu Yan Chen sudah tahu. Kamu adalah ibu kandung Cheng Cheng? Ya, sekarang hampir tidak mungkin membawa Cheng Cheng pergi. Tidak hanya itu, jika dia tahu keberadaan An dan Lele, pasti akan merebut mereka dariku. Yan, aku punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Apa caranya? Menikahlah denganku, aku akan menjadi ayah An dan Lele. Pak Shen, cepat keluar. Ini untuk mereka. Untuk merayakan kerjasama antara grup Liu Xiang dan grup Fu, Pak Fu mengajak kita semua minum teh sore. Wah, Pak Fu sangat dermawan. Ya ampun, bukankah ini kue teh yang enak dan mahal itu? Aku sudah lama ingin mencobanya. Terima kasih, Pak Fu. Pak Shen, Pak Fu mengundangmu makan malam bersama malam ini. Tidak mau. Katanya. Tuan Fu Cheng Cheng juga ada. Sudah datang? Belum, sudah datang, selesai. Yang datang tidak hanya satu orang. Pak Fu, hari ini aku membawa pacarku makan bersama. Anda tidak keberatan, kan? Halo, aku Gu Feng. Hari ini terima kasih Pak Fu mengajak aku dan pacarku makan malam. Lain kali kami yang traktir Anda. Kamu yakin Gu Feng adalah pacarmu? Bukan suamimu? Ya. Bu Feng, kamu bicara dengan siapa? Aku tidak akan menahan kalian berdua. Sepertinya kan padamu. Tidak hanya punya pacar, tapi juga anak. Yan pergi. Ayah, kenapa kamu biarkan ibu pergi? Ibumu sudah punya pacar.
Bodohnya ayah, Paman Gufeng. Bukan pacar mama kok. Beneran. Iya, Paman Gufeng cuma teman baik mama. Kok kamu tahu? Hahaha. Duh, Ayah, Mama, kamu ninggalin Lele di rumah. Pak Fu, kebetulan banget ya. Shen Chuyan, gak merasa kamu harus jelasin? Sebenarnya, dia anakku sama orang lain. Percaya? Ayah, HM paling tahu aku ayah, nggak kayak orang lain. Kamu sudah ambil ceng-cengku, Anan milikku. Siapa yang mau berebut anak? Lagi pula, lihat baik-baik. Dia Anan? Maksudnya apa? Kamu ceng-ceng? Maaf Mama, aku nggak sengaja. Sayang, kalau kamu ceng-ceng, terus Anan mana? Mama, aku di sini. Ayah Mama, kalian ngobrol aja dulu. Shen Chuyan, kita bicara. Bicara apa? Karena kamu sudah melahirkan ceng-ceng Anan untukku. Ayo kita nikah, urus mereka bersama. Nggak bisa, aku ada pacar, nggak mungkin nikah sama kamu. Itu Gufeng, Anan sudah bilang sama aku. Kalian cuma teman. Dasar Shen Anan. Dasar bocah, cepat banget jual mama. Ada alasan lain? Aku, pernikahan itu urusan seumur hidup. Walaupun kita punya anak, tapi itu kan tidak sengaja. Pernikahan tanpa cinta, nanti anak juga nggak bahagia. Kembar. Lah kok nggak sekalian dibawa pulang? Dianya sekarang gak terima aku, takut aku berebut anak. Jadi, anak-anak sementara tinggal di rumahnya. Wah nggak boleh dong. Apa karena dulu aku menyusahkannya? Dia masih marah? Duh salahku. Jadinya begini. Nggak boleh. Besok aku harus minta maaf langsung. Di map kok tunjukin di sini. Nenek, gak apa-apa? Aduh kakiku sakit banget. MA, gak apa-apa. Gak apa-apa, cuma jatuh. Ini teman kecil ya? Yang telepon 120 untukku. Ayah, Kapan aku punya cucu perempuan? Yanyan, sekarang Fu Yanchen, sudah tahu tentang An-An. Apa rencanamu? Aku juga tidak tahu. Tapi, untungnya dia tidak tahu. Tentang Lele, aku bisa menyembunyikan Lele. Yanyan, waktu itu aku bilang, aku mau jadi ayah untuk An-An dan Lele. Serius, aku bisa bersamamu. Untuk memperebutkan hak asuh anak dari Fu Yanchen. Yanyan, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk merawatmu? Halo. Lele di rumah sakit, aku sudah sana. kalau Erbao melakukan ini, apakah ayah dan ibu benar-benar akan bersama? Lele sangat suka ayah, pasti ibu akan. Menerai mania. Ya. Lele. Ibu, Lele, kamu bagaimana? Ada yang terluka? Kasih tahu ibu. Lalu kenapa kamu di rumah sakit? Direktur Fu, kenapa kamu di sini? Aku juga ingin bertanya itu. Selesai. Lele juga ketahuan. Chuyan, begini, aku jatuh. Dan anak ini memanggilkan ambulans 120. Untukku ke rumah sakit. Lulu, enak yang baik. Karena Nyonya Fu sudah baik, kami pergi dulu. Shen Chuyan, mau bawa anakku kemana lagi? Direktur Fu, kamu kecanduan jadi ayah ya? Siapa bilang Lele anakmu? Apa? Kamu mau aku dan Lele? Tes DNA lagi? Lele sudah bilang padaku. Dia dan Cheng Cheng, An-An adalah kembar 3. Sekarang, habis sudah. Yanyan, masih ada yang mau kamu katakan? Kamu benar. Lele adalah anakmu, tapi tidak ada hubungannya denganmu. Lele, kita pergi. ibu, aku suka ayah. Tolong jangan tinggalkan ayah. Lele karena Fu Yanchen bisa berkomunikasi normal. Apakah ini kekuatan ayah kandung? Kami juga suka ayah. Kalian. Baiklah, satu persatu. Dibujuk oleh Fu Yanchen. 123, thank you ku. Aduh, aku sangat.
Seneng. Juyan, waktu pesta kemarin aku. Terdapat oleh Shen Mengyu. Aku mengatakan hal-hal buruk padamu, aku di sini. Aku minta maaf, semoga kamu tidak membenci Yan Chen karena ini. Nenek Fu, jangan seperti ini, semuanya sudah berlalu. Aku tidak memikirkannya. Kalau begitu, bisakah kamu memaafkan Yan Chen? Memaafkanku? Ini. Sayang, kalian mau tinggal bersama ayah? Atau pulang dengan ibu? Aku tidak bisa merampas hak mereka untuk mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kami mau tinggal bersama ibu. Shen Chuyan ITU. Ternyata mengandung kembar 3. Sekarang perhatian Yan Chen. Hanya padanya. Bahkan di mata Ibu Fu. Hanya dia yang ada. Kenapa kamu buru-buru? Biarkan dia senang dulu. Nanti. Aku akan membuatnya menyerahkan semuanya padamu. Kamu punya cara. Sekarang sudah ketahuan ketiganya. Tenang, ada aku di sini. Fu Yanchen benar-benar ingin merebut anak-anak? Aku akan membantumu. Yan, aku akan merawatmu dan juga anak-anak. Memperlakukan mereka seperti anakku sendiri. Gu Feng, aku mengerti perasaanmu. Tapi aku hanya menganggapmu sebagai teman terbaik. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Aku bisa memahamimu, tapi aku tidak akan menyerah. Jika suatu hari kamu menyesal, aku selalu ada di sini. Ayah, Paman Gufeng, lagi mengungkapkan perasaan pada ibu. Kalau tidak cepat-cepat, ibu akan pergi. Ibu akan pergi PAC. Ayah, kamu harus berpikir cara. Kami tidak bisa tanpa ibu. Semangat, ayah. Halo, Selamat pagi Nyonya Muda. jangan asal panggil. Hmm, Halo, sampai jumpa Nyonya Muda. jangan asal bicara. Fu Yanchen, kamu datang larut malam. Mau apa sebenarnya? Kalau kamu tidak mau pindah ke keluarga Fu, maka aku akan pindah ke rumahmu. Kamu tidak tahu malu. Keluar dari sini. Hari ini aku akan membiarkanmu. Kalian tidak tidur, ngintip apa di sini? Cepat pergi, cepat pergi. Baru saja. Apa aku tergoda oleh ketampanannya? Shen Chuyan, di mana kekuatan tekadmu? Fu Yanchen datang untuk merebut anakmu. Ayah, aku ingin dengar cerita Ultraman. Ayah, aku ingin dengar cerita Putri Salju. Baik, ayah akan ceritakan semuanya. Cheng, kamu ingin dengar apa? Aku ingin mama yang bercerita. Kalau begitu panggil mama, kita akan bercerita bersama. Baik. Mama, tolong ceritakan untukku. Please. Sayang, biar ayah yang bercerita, ya. Ayah sedang bercerita untuk adik-adikmu. Mama, tolong please, please, please. Baiklah. Yay. Ah. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Tadi malam kamu yang menarikku tidur bersamamu. Aku mau pergi. Kamu yang memaksaku. Sudah, diam. Aku tidak akan menggoda kamu lagi. Cepat mandi dan sarapan. Baru saja aku meraba. Itu otot dada Fu Yanchen? Selamat pagi, sayang. Selamat pagi, Mama. Terima kasih, Ayah.
Fu Yanchen sepertinya ayah yang baik. Mama, ayah sebenarnya sangat baik padaku. Dulu wanita jahat itu tidak pernah merawatku. Ayah terpaksa pindah untuk merawatku sendiri. Benarkah? Benar, ayah sebenarnya tidak suka wanita jahat itu. Wanita jahat itu bicara, ayah tidak pernah menanggapi. Hanya pada mama ayah begitu lembut. Terima kasih ayah. Bahkan Lele sekarang jadi lebih ceria dan mau bicara. Kamu makan pelan-pelan, aku antar mereka sekolah. Cepat bilang selamat tinggal pada mama. Selamat tinggal mama. Hidup dengan bantuan mengasuh anak ternyata cukup baik. Direktur Shen, cepat ke kantor, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Ada yang keracunan setelah menggunakan produk kita. Minta penjelasan dari kita. Produk kita selalu diproduksi sesuai aturan. Bagaimana bisa keracunan? Tidak hanya itu, sekarang saham anjlok. Para direksi juga sangat marah. Gulingkan perusahaan nakal, boikot produk berkualitas rendah. Gulingkan perusahaan nakal, boikot produk berkualitas rendah. Halo semua, saya adalah CEO Grup Liu Xiang. Shen Chuyan, jika ada pertanyaan, jangan sampaikan ke saya. Parfum kalian bermasalah, saya menggunakan parfum kalian. Mual dan muntah, membuat saya tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Saya menggunakan parfum kalian, seluruh tubuh saya gatal-gatal. Sampai sekarang belum sembuh, lihat ini, saya juga. Parfum kalian beracun, kembalikan uang kami. Saya mengerti perasaan kalian semua. Tapi sekarang masih perlu investigasi dan bukti. Jika memang parfum kami bermasalah, kami pasti akan berikan harapan. Jangan percaya mereka adalah pedagang licik. Manfaatkan momentum ini untuk menuntut hak, kalau tidak, mereka tidak akan peduli pada kita. Ganti rugi, betul. Ganti rugi, jangan lari. CEO Shan, saham sudah turun 10 poin. Apakah Anda tidak punya solusi sama sekali? Produk yang dijual ini Anda ikut serta dalam pengembangannya. Jika krisis ini tidak bisa diselesaikan, Anda harus mengundurkan diri. Tenang saja, saya akan segera menyelesaikan ini. Dan memberikan tanggapan yang memuaskan. Kalau begitu, Anda punya waktu 3 hari. Jika tidak selesai, Anda harus mundur. Baik, saya mengerti. Minum yang hangat dulu sebelum kerja. Terima kasih. Benar-benar tidak perlu saya bantu? Tidak perlu, saya baik-baik saja. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Terkadang, yang berbuat jahat belum tentu lawan. Bisa juga orang dalam. CEO Shen, waktu 3 hari sudah habis, saham grup Liu Xiang masih terus turun. Karena krisis tidak terselesaikan, maka CEO Shen harus menepati janjinya untuk mengundurkan diri dari posisi CEO. Maaf, Grup Liu Xiang adalah milik nenek dan ibu saya. Saya tidak akan menyerahkan posisi CEO. Oh, CEO Shen mau main ingkar janji ya? Aneh juga, grup Liu Xiang kita bisa sampai seperti ini. Siapa yang salah? Kalau saya malu tetap di sini, benar kan? Shen Chuyan, produk yang kamu kembangkan membuat semua orang memarahimu. Kamu masih berani tinggal di sini? Nona Shen sudah datang. Semuanya, Nona Shen. Dia juga cucu perempuan nenek. Benar. Karena Nona Shen kedua tidak mampu memikul tanggung jawab, saya usulkan untuk memilih Nona Shen sebagai presiden grup Liu Xiang. Bagus. Shen Chuyan, kamu dengar itu? Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Setelah aku menjadi presiden grup Liu Xiang, Yanchen pasti mau menikahiku. Shen Chuyan, kamu tertawa apa? Aku tertawa melihat kalian yang tidak sabar. Aku ingin melihat kalian berakting lebih lama. Tapi cara kalian terlalu hina. Shen Chuyan, kamu pasti terganggu sampai bicara ngawur. Tapi tenang, setelah aku menggantikanmu sebagai presiden, aku akan memberimu posisi sebagai petugas kebersihan. Tamparan ini untukmu karena menyiksa nenekmu sendiri. Shen Chuyan, dasar perempuan, berani-beraninya memukulku. Tamparan ini untukmu yang serakah dan bodoh seperti babi. Masih bermimpi menguasai grup Liu Xiang. Shen Chuyan, aku akan membunuhmu. Shen Mengyu. Apa yang kamu lakukan? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu bersekongkol dengan pemegang saham. Menyuruh mereka menaruh racun di produk. Membuat semua produk di batch itu bermasalah. Kamu fitnah. Apa buktimu? Buktinya ada di sini.
Semua terekam di kamera. Kamu lebih baik diam di dalam dan merenung. Tidak. Presiden Shen, tolong maafkan aku. Senua ini perintah Shen Mengyu. Dasar pengkhianat. Berani-beraninya menjebakku. Presiden Shen. Kalian, Shen Chuyan, dasar perempuan. Kamu tunggu saja. Aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Lepaskan aku. Yanyan, hati-hati. Fu Yanchen, aku berhasil. Aku berhasil mempertahankan bisnis nenek dan ibuku sendiri. Kamu yang terbaik. Yanyan, SSST, ayah bilang ibu sakit. Kita tidak boleh membangunkannya. Ibu kasihan. Sudah tidur seharian. Ayah, ibu sudah bangun. kamu sudah bangun? Sudah merasa lebih baik? Apa yang terjadi padaku? Kamu demam? Tidur lelap lebih dari 10 jam. Chuyan sudah bangun. Pasti lapar ya? Aku baru masak bubur. Makan selagi hangat. Ibu juga ada di sini. Wah, dengar kamu sakit, aku khawatir, jadi datang menjenguk. Inikah rasanya memiliki keluarga? Ayo, cepat-cepat. Aku bisa sendiri. Kamu baru saja sembuh dari demam, hemat tenagamu. Hari ini kamu sudah membuktikan diri. Kedepannya jika ada masalah, harus beritahu aku, kita satu keluarga. Kamu sudah banyak membantuku, kalau bukan karena peringatanmu. Aku tidak akan tahu Shen Mengyu bersekongkol untuk menjerumuskanku. Sekarang jadi begini. Xiao Yu sekarang juga ditahan. Kalau bukan karena kau tidak mampu, bahkan sebuah perusahaan pun tidak bisa jaga. Apa aku sampai harus memikirkan cara seperti ini dengan Xiao Yu? Grup Liu Xiang, bagaimanapun juga adalah milik ibunya dan neneknya. Sekarang masih ada Fu Yanchen yang mendukungnya. Bagaimana kita bisa melawannya? Sebelum saat terakhir. Aku belum kalah. Chuyan, kamu sudah bangun? Sudah merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Chuyan, aku ingin berdiskusi sesuatu denganmu. Silakan. Begini, bisakah aku pindah ke sini, tinggal bersama kalian? Beberapa hari ini, aku sangat merindukan kalian. Aku janji, tidak akan mengganggumu. Hanya saja, rumah kami mungkin tidak seluas keluarga Fu. Aku tidak tahu apakah ibu akan nyaman tinggal di sini. Asalkan bisa melihat kalian setiap hari, aku tinggal di mana saja tidak masalah. Yay, akhirnya keluarga kita berkumpul lagi. Ada apa? Kamu baru sembuh, tidak boleh menyetir, turun. Aku akan mengantarmu ke kantor. Aku baik-baik saja, tidak perlu terlalu dimanja. Melihatku begitu terpesona, suka padaku ya? Fu Yanchen, kamu. Mengapa begitu baik padaku? Apakah karena aku memberimu beberapa anak? Kamu tahu kenapa? Saat Shen Mengyu berpura-pura menjadi kamu, aku tidak menikahinya, karena aku sudah menyukai wanita di malam itu sejak lama. Jadi pernikahan kita bukan tanpa dasar perasaan. Nona Shen Chuyan, bolehkah kamu menjadi pacarku? Aku pikir-pikir dulu. Sopir Fu, sudah capek ya? Lagi lihat apa? Aku merasa ada yang mengikutiku belakangan ini. Aku akan suruh orang periksa. Ayah, urusan seperti ini WF. Serahkan saja padaku WF. Mama, aku sudah masuk ke sistem monitor. Ini tempat yang kamu lewati hari ini. Hebat. Nak, kamu memang luar biasa. Mama, orang inilah yang mengikutimu.
Intuisi Mama memang tajam. Kamu kenal orang ini? Tidak kenal. Mama, mau laporkan ke polisi? Tidak, jangan dulu. Aku ingin tahu. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Selesai, penjahat ini akan sial. Shen Chuyan, tidak menyangkakan? Kamu jatuh ke tanganku. Ternyata kamu memang sudah diduga. Katakan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Uang atau grup Liu Xiang? Tebakanmu benar, uang dan grup Liu Xiang, aku mau keduanya. Kamu memang tidak takut tersedak. Zhao Meihua, selama ini kamu hidup bersama ayahku. Hidupmu sudah sangat berkecukupan, kenapa kamu serakah sekali? Kenapa? Karena ibumu, siapa suruh dia jadi nyonya kaya? Hidup enak, sementara aku cuma pelayan kecil. Aku akan merebut semua yang dimiliki ibumu. Hanya karena iri pada ibuku, kamu mengambil miliknya. Lalu Shen Mengyu dulu. Juga kamu yang sembunyi-sembunyi bawa pergi kan? Hahaha, ya kamu benar. Xiao Yu aku yang curi, aku ingin ibumu. Merasakan kehilangan anak dan juga membuat anaknya. Merasakan sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Tapi dirampas orang lain, hahaha. Jadi, kamu sengaja membuat Shen Mengyu jadi jahat. Membuatnya selalu menyerangku, bahkan menyuruhnya menyiksa nenek kandungnya sendiri. Kamu memang lebih kejam dari binatang. Aku ingin melihat Shen Mengyu si bodoh itu. Bagaimana dia memperlakukan keluarganya? Aduh, aku ingin. Kalau ibumu di bawah tanah melihat ini, pasti sangat putus asa, ya? Hahaha. Zhao Meihua. Shen Mengyu rugi, menganggapmu sebagai orang yang paling penting baginya, dan selalu menuruti semua perintahmu. Ah, cuma alat saja. Siapa suruh dia mengalirkan darah ibumu? Tadinya dia masih berguna. Bisa digunakan untuk melawanmu. Sayangnya terlalu bodoh, sampai kau masukkan dia ke penjara. Sudah. Jangan buang waktu lagi. Kau mau telepon dulu ke Fu Yanchen. Suruh dia transfer uang, atau mau tanda tangan surat pengalihan saham dulu? Mimpi. Aku tidak akan menandatangani apapun. Shen Chuyan, lebih baik kau nurut saja. Kalau tidak, aku akan segera mengantarmu bertemu ibumu. Zhao Meihua, meskipun aku lakukan apa yang kau minta, kau tetap tidak akan melepaskanku, kan? Sejak kau menculikku, kau sudah tidak berniat melepaskanku. Tebakanmu benar. Sayangnya, sudah terlambat. Untuk melawanmu, aku punya banyak cara. Lepaskan aku. Zhao Meihua, lepaskan dia. Fu Yanchen, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Sejak kau menyuruh orang mengikutiku, aku sudah tahu. Mama, aku pasang pelacak di earphone-mu. Kemanapun kau pergi, aku bisa menemukanmu. Kau benar-benar mau mengambil risiko? Hanya dengan menjadi umpan, aku bisa menarik orang di belakangnya keluar. Jadi kau sengaja membiarkan aku menculikmu? Ya, Kau memang licik seperti ibumu. Sayangnya, pada akhirnya dia mati karena kemarahanku. Saat ibumu sakit parah, aku bilang padanya. Suaminya, putrinya. Semua milikku. Samuel yang dia miliki akan kuambel. Semua yang dia sayangi akan kuhancurkan. Sekarang giliranmu untuk dihancurkan. Hahaha. Lepaskan aku. Yan Chen, dia yang membunuh ibuku, dia... Tenang,
aku pasti akan memberinya hukuman yang setimpal. Shen Chuyan, jangan kira kamu menang. Aku sudah membuat keluarga Shenmu berantakan. Kakak kandungmu sendiri kamu masukkan ke penjara. Akulah pemenangnya, hahaha omong kosong. Nenekmu. Zhao Meihua, kamu lebih baik tinggal di penjara dan bertaubat. Lepaskan aku. Shen Chuyan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yanyan, Shen Chuyan, kamu datang untuk menertawakanku? Aku beritahu kamu, jangan terlalu senang, tunggu sampai ibuku menyelamatkanku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Maksudmu Zhao Meihua? Dia tidak mungkin datang menyelamatkanmu. Apa yang kamu omongkan? Bagaimana mungkin ibuku tidak menyelamatkanku? Jangan memprovokasi. Hubungan antara kita. Shen Mengyu, selama ini kamu diserang oleh Zhao Meihua. Sampai lupa asal-usulmu, lupa siapa ibumu yang sebenarnya. Ibu kandung. Kamu bicara tentang yang sudah mati itu? Dia hanya memberiku kehidupan. Apalagi yang dia berikan padaku? Melahirkanku lalu meninggalkanku, kalau bukan karena ibuku. Aku mungkin sudah mati kelaparan. Shen Chuyan, aku membencimu, juga membenci si tua bangka itu. Mengapa mereka hanya baik padamu? Mengapa grup Liu Xiang diberikan semua padamu? Kamu menyiksanya karena nenek tidak memberimu perusahaan? Ya, siapa suruh dia pilih kasih? Kita sama-sama cucu. Tapi di hatinya hanya ada kamu. Nenek awalnya berencana menyerahkan perusahaan padamu. Tapi kamu dan Zhao Meihua bersekongkol. Hanya ingin menghancurkan perusahaan, makanya nenek menyembunyikan dokumen pengalihan saham. Tidak. Tidak mungkin, pasti kamu menipuku. Kamu benar-benar sangat konyol. Bukankah kamu selalu merasa Zhao Meihua sangat baik padamu? Kalau begitu dengarkan baik-baik ini. Xiao Yu aku yang mencurinya, aku ingin membuat ibumu merasakan. Rasa kehilangan anak, membuat anaknya merasakan. Rasa sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya, tapi dirampas orang lain. Aku ingin melihat Shen Mengyu. Si bodoh itu, bagaimana dia menghadapi keluarganya sendiri? Kalau ibumu melihat dari alam baka, pasti sangat putus asa. Hanya alat saja, siapa suruh dia mengalirkan darah ibumu? Sebenarnya dia masih berguna, bisa digunakan untuk melawanmu. Sayangnya dia terlalu bodoh, sampai kau masukkan ke penjara. Ini tidak mungkin, pasti ini hasil rekayasamu. Ibuku tidak akan memperlakukan aku seperti ini, dia tidak akan. Tadi kan kau terus bertanya padaku. Zhao Meihua kenapa tidak bisa datang menyelamatkanmu? Karena dia ingin membunuhku. Aku sudah menyerahkannya langsung ke penjara. Shen Chuyan. Kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku kan kakak kandungmu. jadi, kau sengaja membiarkan Zhao Meihua menculikmu. Hanya untuk mengungkap kebenaran. Dan memperdengarkannya pada Shen Mengyu. Bagaimanapun dia adalah kakakku. Jika tidak diajari hal-hal buruk oleh Zhao Meihua, mungkin kita akan menjadi saudara yang akur. Tapi dia punya banyak kesempatan untuk berubah. Dia sendiri yang memilih jalan salah, jangan salahkan orang lain. Sudah, jangan dipikirkan lagi, ayo pulang. Anak-anak sudah menungguku. Tante, matamu tidak nyaman? Aduh iya, memang agak tidak nyaman. Aku punya obat tetes mata, aku ambilkan. Kamu diam saja, kamu tidak tahu di mana letaknya, biar aku yang ambil. Nona Shen Chuyan, maukah kau memberiku status resmi? Aku bersedia, dengan grup Fu sebagai mas kawin, masuk ke keluarga Shen. Mama, berikan papa status resmi dong. Please. Baiklah, demi anak-anak. Terpaksa ku beri kau status resmi. Ye, papa mama akhirnya bersatu. Gelang ini, aku pesan khusus. Katanya bisa melindungi dari mara bahaya, semoga kau
Selalu selamat dan hidup bahagia dengan Yan Chen. Terima kasih, Bu. Ayo, waktunya sudah hampir tiba. Jaga baik-baik dia. Kalau sampai dia disakiti, aku tidak akan memaafkanmu. Tenang, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Yan, akhirnya aku menunggu hari ini. Aku mencintaimu. Fu Yanchen. Aku juga mencintaimu. Fu Yanchen. Kau benar-benar mau tinggal bersamaku di rumah kecil ini? Rumah di mana tidak penting, yang penting istri ada di sana. Di mana ada istri, di situ ada rumah. Mulut manis. Sayang, kita sudah menikah. Kamu harus memanggilku apa? Memanggil apa? Memanggilmu Tuan Fu atau Bapak Fu? Panggil suami. Sayang, mari kita beri sanbao. Beberapa adik lagi.